Halo bro, balik lagi di channelnya Pul, spoiler konten film nih. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin mau bahas film India yang berjudul Agadu. Film ini dibintangi oleh Mais Babu, yang tentu actingnya bukan kaleng-kaleng guys. Oke guys, daripada penasaran yuk Mimin ceritain. Cerita berawal dengan menunjukkan anak seorang laki-laki yang bernama Shankar, yang merupakan seorang anak gelandangan yang tidak memiliki rumah dan juga orang tua. Namun Shankar adalah orang yang cerdik dan cekatan. Saat itu Shankar mencoba menjebak para preman daerah itu dengan membawa tasnya. Para preman itu mengira bahwa di dalam tas itu terdapat banyak uang. Ketika preman ini mengejar Shankar, Shankar menjebak para preman ini untuk menuju kantor polisi, sehingga preman-preman itu tertangkap oleh polisi. Ternyata para preman itu sudah masuk dalam daftar cari oleh polisi karena kejahatannya. Ramprasad yang menjadi pemimpin kepolisian di kantor itu kemudian respect dengan apa yang dilakukan oleh Shankar, dan Ramprasad mengangkat Shankar menjadi anaknya. Ramprasad juga memiliki anak laki-laki yang bernama Bharat. Namun Ramprasad tetap menyayangi Shankar bahkan seperti anaknya sendiri tanpa pilih kasih. Suatu hari Shankar dan Bharat main layangan. Di sana terjadi konflik antara anak laki-laki dengan Bharat, yang kemudian terjadilah perkelahian. Tanpa disengaja Bharat kemudian mendorong anak laki-laki itu ke sebuah tempat yang tinggi, sehingga anak itu jatuh dan langsung mati seketika. Tak lama dari situ Ramprasad dan polisi lain berdatangan. Shankar membela kakaknya pada saat itu. Ia mengakui bahwa hal itu yang dilakukan oleh Bharat adalah kelakuan Shankar. Ramprasad kemudian merasa kecewa kepada Shankar. Akhirnya memasukkan Shankar ke dalam panti pengendalian anak, agar Shankar dapat berubah menjadi lebih baik. Shankar yang berada di pengendalian anak ini kemudian berusaha menjadi lebih baik. Shankar menunjukkan semua kelebihan yang dimilikinya, hingga Shankar menjadi seorang polisi yang telah Shankar cita-citakan sejak kecil. Thank you, sir. What is your goal? Kemudian cerita berlanjut ketika Shankar telah menjadi polisi. Di suatu tempat bernama Bokat Patman ada gangster yang diketuai oleh seorang preman bernama Durga. Saat itu Durga mempermalukan para polisi di depan umum dengan menampar muka polisi tersebut dengan sepatu. Saat itu juga Damodar, kakak dari Durga, membunuh seseorang karena tidak setuju dengan proyek yang dikerjakan oleh Damodar, di mana Damodar adalah pemimpin dari gangster itu. Bahkan kepala polisi yang menangani tempat itu kemudian mengundurkan diri karena takut ada gangster itu. Karena mengunduran diri dari kepala polisi, Shankar diminta untuk menggantikan polisi itu untuk mengamankan kota Bokat Patman. Saat memasuki kantor polisi, Shankar mendapatkan penjelasan bahwa di kota ini ada seorang preman yang sangat mengerikan dan jahat, di mana nama preman itu bernama Damodar. Bahkan Damodar tidak segan-segan membunuh siapa saja yang melawan walaupun itu polisi sekalipun. Di suatu tempat anak buah Damodar yang mana orang ini bernama Senu adalah seorang distributor utama Amer di kota Bokat Patman. Senu ini juga mendapatkan pertentangan dari para biksu yang ada di kota itu. Shankar yang mengetahui itu kemudian mendatangi Senu dan mengajaknya makan. Shankar mengatakan akan menutup semua toko Senu. Senu yang kemudian tidak terima memanggil semua anak buahnya dan mengajar Shankar. Shankar yang memang sudah terlatih dengan mudah mengajar anak buah Senu, dan Senu pun ditangkap oleh Shankar dan menyiksanya di kantor polisi. Ketika itu Shankar sedang duduk di atas mobilnya. Ia melihat seorang wanita yang menurutnya sangat mempesona. Namun sayang wanita ini tidak suka dengan polisi. Mana mungkin seorang wanita bisa didapatkan oleh Shankar. Namun Shankar tidak kehabisan akal. Shankar mendatangi kepala Big Data di kota itu
Dan di sana Sangkar mendapati bahwa wanita itu bernama Saroja. Saroja itu juga ternyata menjalankan sebuah toko manisan. Saroja membuat iklan yang membuat untung secara pribadi dan merugikan orang lain. Dengan bakal data itu, kemudian Sangkar mendatangi rumah Saroja. Saat itu ternyata Saroja akan menikah seorang laki-laki yang sudah memiliki istri. Di situ Sangkar menggagalkan acara itu dan mengatakan bahwa Saroja telah merugikan orang lain dengan iklannya. Calon suaminya ternyata membuat live di medsosnya, dan hal itu membuat Saroja malah marah dan akan membuat nama baik dari Saroja tercemar. Karena akan hal itu, Saroja memukul calon suaminya dan semua orang yang ada di sana. Namun Saroja memelas untuk tidak dikasuskan oleh Sangkar. Keesokan harinya teman Seno ditangkap karena tadi ternyata temannya datang ke Sangkar, mengatakan tidak terima akan perlakuan Sangkar terhadap Seno. Orang ini bernama Pirangi. Sangkar memainkan trik yang sama untuk menangkap Pirangi ini dengan berpura-pura baik dengannya dan menanyakan bisnis apa yang dijalankan Pirangi. Ternyata Pirangi menjalankan bisnis judi online. Dengan membuktikan itu, Pirangi memanggil semua anak buahnya. Dengan demikian, Sangkar menangkap Pirangi dan anak buahnya serta menghajar mereka semua. Berlanjut dengan cara yang sama, Sangkar membuat preman yang kerjaannya memasukkan barang apa saja, baik elektronik, makanan, dan yang lainnya. Kemudian dibuat Sangkar tertangkap juga. Sangkar berpura-pura baik lagi dan Sapangi kemudian ditangkap juga oleh Sangkar. Dan kemudian sama seperti yang lainnya dipukuli oleh Sangkar dan para polisi di kantor. Keesokan harinya Saroja meminta untuk memverifikasi atas iklannya. Sangkar memutuskan untuk tidak menutup perusahaan Saroja. Saat itu juga Saroja menyatakan cinta pada Sangkar. Durga yang tidak terima mendatangi kantor polisi untuk mengatakan bahwa dia merasa keberatan akan anak buahnya yang 3 itu ditangkap. Namun Sangkar membuat Durga dan anak buahnya habis. Bahkan di depan kantor polisi Sangkar mempermalukan Durga. Di sana ada polisi yang pernah dipermalukan oleh Durga. Sangkar membuat polisi itu membalas mempermalukan Durga di depan umum dengan menampar Durga dengan sepatu. Sangkar yang telah mengirim mata-mata kepada Damodar untuk menyelidiki proyek Damodar. Saat itu Sangkar mendatangi Damodar dan menutup proyek besar milik Damodar itu. Namun Damodar kemudian tidak tinggal diam. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Sangkar. Namun Sangkar dengan mudahnya mengajar semua anak buah Damodar. पुलिस, अब समझा हमारे डिपार्टमेंट की ताकत, अब एक-एक से मर गया तो फिर मैं किसे मारूंगा? Damodar kemudian berpikir untuk menjebak Sangkar dengan memerintahkan Sekar bersaksi bahwa temannya telah dibunuh oleh Damodar. Dan Sekar ini akan beraksi, namun Damodar kemudian membuat video palsu untuk dikirim kepada Sangkar bahwa Sekar telah dibunuh oleh Damodar dengan memerintahkan laki-laki ke kantor polisi. Hal itu membuat Sangkar geram dan meminta bantuan dari batalion lain untuk menangkap Modar. Saat di rumah Damodar, benar saja Sekar masih hidup dan Sekar bersaksi bahwa Sangkar ingin menangkap Damodar namun Damodar tidak bersalah. Hal itu membuat kepala kepolisian Pak Arjun marah hingga akan memecat Sangkar. Namun ternyata Sangkar diancam untuk membuat manipulasi ini semua karena keluarganya diancam akan dibunuh oleh Damodar. Keesokannya ayah angkatnya Sangkar mendatangi dan menceritakan bahwa benar Sangkar bukan pembunuh. Dan kakaknya Barat telah menceritakan semua kalau Sangkar tidak salah. Namun saat itu juga Ramprasan bercerita bahwa Barat mati bunuh diri. Karena tekanan yang diberikan oleh Damodar, Sangkar kemudian memainkan sandiwaranya. Kemudian mendatangi Damodar untuk mengajaknya bekerja sama. Sangkar mengatakan dia ingin sebuah kekuasaan, namun Damodar menginginkan proyeknya kembali. Ternyata di sana sudah ada seorang menteri dan kepala polisi, di mana menteri ini bernama Nagaraju dan kepala polisinya bernama Arjun. Di sini Sangkar mengetahui semua bahwa mereka ini sudah bekerja sama. Saat Damodar merayakan ulang tahun, Sangkar pun diundang. Ternyata Damodar sudah menganggap Sangkar bekerja sama dengannya. Saat itu Damodar menelpon temannya yang bernama Suri. Dan Sangkar yang mengetahui merasa Suri adalah orang pentingnya Damodar, maka Sangkar kemudian mencari tahu pusat data yang dikepalai Donayan. Di sana Donayan mengatakan bahwa Suri ini adalah orang yang jahat. Surilah yang membiayai semua proyek yang dikerjakan oleh Damodar.
Keesokan harinya tanpa berpikir panjang, Sangkar menemui Suri, dan di sana Sangkar membuat Suri diadu domba dengan Damodar, dengan mengatakan bahwa Suri mendapatkan komisi kecil dari proyeknya Damodar. Tanpa berpikir panjang, Suri mendatangi Damodar dan meminta komisi besar dari proyek yang mereka jalankan. Saat itu, kemudian Damodar meminta waktu untuk mengambil keputusan. Sebelum keputusan diambil, ternyata Suri bermalam di rumah Damodar. Sangkar kemudian memainkan triknya dengan luar biasa, di mana Sangkar kemudian mengajak Suri untuk bekerja sama untuk memanasi Damodar agar membunuh Menteri Danggaraju. Benar saja, Damodar yang termakan hasutan dari Sangkar ini mengirimkan anak buahnya dan menteri pun dibunuh di kebunnya sendiri. Suri dan Sangkar terus bekerja sama. Sangkar menekan Suri dengan video di mana Suri meminta membunuh Menteri Nagaraju kepada Damodar. Saat itu Sangkar membuat Lili, istrinya Damodar, mendatangi rumah Arjun. Sangkar kemudian berkata dengan Damodar bahwa Lili berada di rumah Arjun. Damodar pergi ke rumah Arjun dan benar saja Lili ada di sana. Saat itu Lili berakting bahwa Lili telah diperkosa oleh Arjun. Damodar yang akan membunuh Arjun namun gagal dilerai oleh Sangkar. Suatu ketika saat Arjun berada di rumah Damodar, Damodar meracuni Arjun dan Arjun mati dalam kondisi diracuni oleh Damodar. Tidak berhenti di situ, niat Sangkar kemudian berlanjut setelah berhasil membunuh Arjun. Maka kemudian Sangkar membuat Damodar dan adiknya Durga saling membunuh, di mana saat itu Sangkar mengirim penembak untuk membunuh Damodar. Saat itu pelurunya meleset akibat Sangkar. Sangkar kemudian membuat Damodar berpikir bahwa pembunuh itu adalah perbuatan adiknya si Durga. Saat itu ketika Durga menghampiri, di sana terjadi perseteruan. Kemudian Durga mengatakan bahwa Sangkar akan membalas dendam atas kematian kakaknya Bharat. Durga kemudian meminta Damodar untuk membunuh Sangkar. Namun apa yang terjadi? Damodar justru menembak Durga. Ternyata Damodar menutup telinganya kena saran dari Sangkar dan Durga pun mati. Suri mengetahui bahwa Donaya adalah yang membocorkan data kepada Sangkar. Kemudian Suri mendatangi Donaya dan memukul Donaya serta menghancurkan kantornya. Namun Donaya tidak tinggal diam. Saat itu Donaya menelpon Damodar dan mengatakan bahwa Surilah dalang dari semuanya. Dan mengadu domba kalian semua itu adalah perbuatan Suri. Kemudian Damodar menemui Suri untuk membunuhnya. Namun Damodar meminta Suri untuk berjoget terlebih dahulu sebelum Suri mati. Suri mempersembahkan sebuah jogetannya. Namun ketika jogetan Suri telah selesai, Sangkar datang dan mengatakan sebenarnya Sangkarlah dalang dari semua pembunuhan ini. Tanpa berpikir panjang kemudian anak buah Damodar menyerang Sangkar. Namun Sangkar yang memang jago gelut akhirnya dapat mengalahkan semuanya. Saat itu juga Sangkar duel 1 lawan 1 dengan Damodar. Damodar pun dengan mudah kalah. Namun tidak dibunuh oleh Sangkar. Malah Damodar dibawa ke tempat umum. Saat itu di sana meminta untuk memaafkan Damodar agar Damodar dapat diberikan kesempatan hidup. Namun orang di sana tidak ada yang mau memberikan maaf kepada Damodar. Damodar yang kesal mengambil sabit dan menyerang Sangkar. Dan Damodar pun ditendang kemudian ditembak oleh Sangkar. Film kemudian ditutup dengan Sangkar menikahi Saroja. Lalu Suri kemudian diberikan ampunan karena dia telah mau bekerja sama untuk melumpuhkan para penjahat itu. Dan film pun habis. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. See you to the next video. Dan sampai jumpa.